It's good news for sure, Jane, in the form that this is much more effective, 94.5%. This morning, Pfizer says it's just days away from submitting its vaccine for emergency use authorization from the FDA. Selamat datang di Korek Today, waktunya kita korek-korek. Alright, kabar gembira datang dari penelitian vaksin COVID-19. Akhirnya ya, bikin rasa optimis itu makin tinggi nggak sih? Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga kita bisa hidup normal kembali, atau bahkan hidup yang lebih baik. Karena ya, setidaknya ada 3 vaksin yang dinyatakan efektif melawan virus COVID-19. Penemuan vaksin yang dikatakan efektif melawan virus COVID-19 ini membuat sentimen di pasar saham menghijau. Siapa nih yang udah mulai serok-serok? Untung banyak nih. Bahkan Presiden Jokowi mengaku siap jadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19. Kalau ada yang bertanya, Presiden nanti di depan atau di belakang. Kalau oleh tim diminta saya yang paling depan, ya saya siap. Tapi ya, ingat, Presiden juga bilang, jangan sampai nanti kalau Presiden yang pertama disuntik, malah dibilang, kok Presiden duluan, bukan rakyat? Jangan gitu ya. Penelitian vaksin COVID-19 ini dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang menguji gen dari virus SARS-CoV-2 atau virus COVID-19. Atau ada juga yang dengan cara melemahkan si virus COVID-19 itu. Misalnya, yang pertama, vaksin buatan dari Moderna, perusahaan bioteknologi dari Amerika Serikat. Diumumkan 16 November 2020, vaksin buatan Moderna ini dianggap efektif melawan virus COVID-19 yaitu 94,5%. Vaksin Moderna ini udah lolos uji klinis fase ketiga. Itu merupakan fase terakhir sebelum nantinya akan mendapatkan emergency use authorization. Di depan mata, guys. Nah, menurut Dr. Stephen, presiden dari perusahaan bioteknologi Moderna, mengatakan efektivitas ini sangat menakjubkan. Terus, kapan dong kita bisa dapat vaksinnya? Tergantung kita tinggal di mana. Kalau di Amerika, emergency use authorization vaksin Moderna ini akan diurus beberapa minggu pasca pengumuman. Dan dikatakan akan ada 20 juta vaksin di Amerika. Dan juga akan disiapkan 1 miliar vaksin Moderna ke seluruh dunia pada 2021. Tapi tergantung ya izin dari negara masing-masing. Nah, vaksin kedua juga ada, buatan perusahaan farmasi dari Amerika Serikat, Pfizer, dan juga perusahaan bioteknologi dari Jerman, BioNTech. Diumumkan 10 November 2020, vaksin Pfizer ini dinyatakan 94-95% efektif melawan virus COVID-19. Cara kerja vaksin Pfizer ini juga sama seperti vaksin Moderna, yaitu menggunakan rekayasa genetika dengan membentuk protein coronavirus yang akan membangkitkan imun sistem tubuh kita. Dan sudah lalui uji klinis fase 3 yang diuji coba ke sekitar 43.500-an orang. Dan yang ketiga, ada juga vaksin Sputnik, dikembangkan di Rusia dan dilaporkan efektif 92% lawan COVID-19. Nah, itu hanya 3 vaksin dari sekian banyak penelitian dilakukan di seluruh dunia. Dari Australia, Singapura, Thailand, Inggris, dan Indonesia juga. Nah, sementara di Indonesia ada juga lembaga AIDS-Men yang melakukan penelitian terhadap vaksin COVID-19. Caranya juga sama dengan meneliti gen dari virus COVID-19. Namun, untuk uji klinis dan juga produksi, ini diserahkan ke perusahaan farmasi Indonesia, Bio Farma.
Nah, vaksin yang dikembangkan di dalam negeri ini diharapkan bisa diproduksi massal pada 2021 dan diharapkan dapat dijual dengan harga yang terjangkau, yaitu hanya sekitar $1 Amerika Serikat aja atau sekitar Rp14.000. Soalnya kan ini dibuat oleh lembaga pemerintah, bukan swasta, jadi harganya masih bisa ditekan. Tapi, pemerintah juga punya opsi lain. Selain membuat vaksin dalam negeri, tapi ada kemungkinan juga untuk membeli vaksin dari luar. Seperti yang disampaikan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito. Indonesia terbuka terhadap semua vaksin, asalkan sesuai dengan karakteristik penduduk Indonesia. Misalnya ya, pemerintah siap membeli vaksin Sinovac, buatan perusahaan bioteknologi dari Cina. Yang saat ini udah mulai digunakan loh, tapi terbatas, hanya di Cina aja. Termasuk pernah diuji coba di Indonesia. Vaksin ini udah lolos uji klinis fase 3 dan cara kerjanya dengan melemahkan virus COVID-19 di dalam tubuh. Meski ada opsi pembelian dari luar, tapi lembaga Eijkman tetap optimis akan membuat vaksin kebanggaan dari dalam negeri. Karena Indonesia juga harus mandiri, apalagi kan perusahaan-perusahaan di luar sana belum tentu juga bisa mengakomodasi semua kebutuhan vaksin di dunia. Semoga ya ada vaksin dari dalam negeri yang membuat Indonesia berdikari. Ataupun kalau vaksin dari luar negeri setidaknya bisa membuat kita keluar dari pandemi. Jadi gimana menurut teman-teman? Optimis gak sih menyambut vaksin COVID-19 yang udah lama kan kita tunggu-tunggu? Semoga pandemi segera berakhir. Pokoknya kalian komen aja ya di bawah. Oke? Simak informasi lainnya hanya di Korek Today. Pasti Korekto.